Yeah, came in 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Jack malam hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa, muda dan menginspirasi. Bicara tentang student komputer, tentunya wajah yang paling diingat adalah sosok wajah Mas Eko. Gimana kabarnya? Siap, baik Om Jack. Ini pakai baju hijrah ini. Tadi dapat informasi bahwa Mas Eko bersedia untuk kita tanya-tanya di acara Om Jack Bertanya. Nah, alhamdulillah biasanya kalau pengusaha itu memang waktunya yang bisa kita curi itu di malam hari. Kalau siang cari duit. Kalau siang nyari duit. Nah, banyak yang penasaran sama Mas Eko ini. Iya. Sebenarnya memang Mas Eko ini memang kita kenal bahwa namanya juga Mas kan berarti orang Jawa. Ya. Tapi di Kolaka memang sudah sejak kapan? Sebenarnya kalau dibilang saya ini orang Jawa, sebenarnya ya ada betulnya juga. Mungkin karena saya orang tua dari suku Jawa. Ya. Cuman kalau dikatakan anak Kolaka itu mungkin lebih tepat. Oh, Kolaka. siap. Karena Putra Kolaka. Ya, Putra Kolaka. Soalnya saya ini dari SD, SMP, SMA, kuliah, menikah pun semua, bahkan berusaha pun sudah di Kolaka. Bahkan kita juga ingin boleh dikata membangun aset-aset atau usaha pun sudah di Kolaka. Ini yang menarik nih. Sama dengan saya. Seandainya mungkin saya boleh request ya. Betul. Tolong orang tua lahirkan saya di Kolaka mungkin. Hanya sayangnya saya tidak bisa request. Berarti sama dong. Ya. Kalau di situ kan Jawa orang Ya. tuanya, terus lahir di sini sama dengan saya. Kalau saya sih memang darah Bugis sih. Iya. Cuman saya nggak mau kalau dibilang saya bukan orang Kolaka. Saya anak Kolaka. Saya Kolaka, putra iya Kolaka. betul. Karena kita Iya. sejak kita kan ingin membangun Kolaka dan dari dulu sudah di Kolaka Betul juga kan. sekali. Gitu, ya. Nah, brand student komputer. Student Orang langsung komputer. ingat, luar biasa. Ini prosesnya seperti apa? Apakah warisan Dari orang tua ya. atau Ya. memang merintis dari awal? Ya. Mas, coba. Umumnya kalau mungkin anak muda ya saat ini kan biasanya punya usaha itu tidak jauh-jauh dari Betul. turunan orang tua. Betul. Biasanya begitu. Tapi kalau untuk di saya kebetulan bukan dari turunan orang tua. Mungkin kalau jiwa bisnis atau mungkin DNA bisnisnya itu Ya, mungkin ya mengalir lah. mengalir. Gitu. Tapi kalau jenis usaha atau klasifik usahanya itu berbeda. Berbeda. Ya. Kalau saya itu awalnya sih sebenarnya bukan seorang pebisnis. Iya. Awalnya bisnis. Saya ini backgroundnya guru. Oh. Ya. Background saya guru. Eh. Nah, kemarin kan ada podcastnya Om Jack yang Iya. tentang yang cerdas itu Olimpiade Matematika. Iya, betul. Nah, saya itu backgroundnya guru matematika. Oh. Selesai kuliah? Iya. Singkat cerita, Iya. saya pangkas aja itu di SMK itu saya alumni SMK 1 Kolaka. SMK 1 Kolaka. Ya, jurusannya Tahun? saya Akuntansi? tamat 2005, 2005, akuntansi. Ya, akuntansi. Ya namanya kita ingin berada terus di Kolaka, ya akhirnya kita pilihlah Universitas 19 November Kolaka. Iya. Nah, saya masuk di jurusan keguruan matematika. Di tahun 2008 selesai KKN, namanya kita sudah selesai KKN kan biasanya nganggur nih, mau kerja proposal, skripsi dan seterusnya, kayaknya masih ada enggan. Nah, enggan, kayaknya ingin lama-lama di kampus ini kayaknya, kayaknya enggan. Atau mungkin menganggap masih paradigma, kayaknya itu sulit. Nanti selesaikan ini nanti penelitian, mau ini lain-lain sulit. Nah, singkat cerita. Ada tawaran, coba kamu honorer dulu. Iya. Nah, nanti biasanya kan kalau yang lalu-lalu kan nanti setelah honorer nanti kan ada jenjang dan di CPNS dan lain-lain ada. Betul. Seperti itu. Oke lah, ada tawaran seperti itu, saya masuk jadi honorer di SMP Negeri 2 Kolaka. Sama dengan jurusan yang sesuai, saya Jurusan ambil yang sesuai. kuliah, jurusan Guru matematika.
Itu tahun 2008. Nah, kemudian di situ di SMP 2 saat itu ada program namanya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, SBI. RSBI. Nah, itu RSBI itu kan guru-guru yang mengajar itu harus yang mampu bilingual, Iya. dua berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, Berbahasa Inggris. Nah, dengan aktif. Ya, ada juga mungkin orang lancar berbahasa Inggris tapi pasif. Nah, jadi Betul, harus aktif karena kita kan guru. Betul. Nah, sebagai guru, di situ saya sebagai guru matematika juga di RSBI. Kemudian yang namanya di sekolah itu ada namanya jurusan Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK lah, kalau bahasa Ya, dulu anak sekolahnya TIK. betul. Nggak tahu namanya sekarang apa. Kayaknya masih. Masih TIK, masih TIK, gurunya kurang. Karena gurunya kurang, ya kita namanya honorer kan ingin meningkatkan penghasilan, nyambi lah istilahnya. Apa aja? Apa aja terima. Betul. Jadi administrasi sekolah oke kita terima. Oke, jadi pembina ini oke kita terima. Ini Pak ada bagian TIK-nya kurang. Kebetulan Bapak saya lihat kayaknya bisa lah kalau Bisa, mengenai mengoperasikan komputer. Oh ya kalau mengetik saya bisa lah. Iya. Namanya mahasiswa, Berendah, kerja tugas. Namanya kerja tugas. Betul. Nah, singkat cerita, kita nyambi. Sambil nyambi, saya mungkin karena bukan juga orang termasuk gila kerja, saya itu ngajar sampai sehari itu saya ngajar sampai di 3 tempat. 3 tempat. 3 tempat, iya. 3 tempat sehari. Saya ada di sekolah, mungkin pagi sampai siang pastinya. Nah, kemudian di sore dan malam hari itu di bimbingan belajar. Ada bimbel-bimbel dan segala macamnya. Baik yang sifatnya ada lembaga kursus maupun pokoknya ada tawaran Pak jadi pengajar di lembaga kursus. Oke, masuk. Nah, namanya apa istilahnya kita masih muda, masih sendiri ya. Gila kerja juga, ya oke lah kita terima. Singkat cerita, saya lulus di kampus. Iya. Ketua program studi saya waktu itu menawari saya jadi asisten dosen. Terus saya bilang, wah Pak, saya ini Bapak tahu sendiri, waktu kuliah ini saya orangnya secara indeks prestasi kumulatif juga tidak hebat-hebat amat juga Pak. Iya. Kuliah juga saya jarang masuk Pak. Namanya juga banyak kegiatan mengajar, jadi saya jarang. Betul. Justru saya pilih itu karena sudah pengalaman mengajar dan lain-lain. Oke, saya jadi asisten dosen. Setelah itu USN wacananya mau jadi negeri. Ya. Nah, sempat tempo hari, yuk silakan yang mau masuk ke mau S2, silahkan nanti mengabdi di kampus. Singkat cerita, disitulah mulai dilematis. Aduh, kalau posisinya saya sudah menikah, jadi saya menikah, saya bawa istri atau bagaimana, ikut S2 atau bagaimana, atau saya, pokoknya 1001 lah, ibaratnya kebimbangan, kegalauan. Singkat cerita, yang saya ambil, saya mau lanjut saja honornya, sambil mungkin saya mau berwirausaha. Begitu. Wirausaha. Karena itu seperti tadi, gila kerja, kadang malam pun masih ada celah. Betul. Ada celah, kok ini malam juga kayaknya masih ada waktu jeda nganggur ini, kayaknya harus kegiatan apa yang harus menghasilkan kan, harus menghasilkan. Cobalah saya buat tempo hari semacam counter lah namanya, counter ya mirip-mirip counter jual pulsa ukuran 2 kali. Itu di mana? Itu di Jalan Almekongga. Oh iya. Yang tempat sekarang. Ya, yang depannya Tugu BRI. Ya, di situ ada Pohon Mangga tebang aja. Ya. Kita jadikan counter 2 kali 2. Oke, coba kita buat. Ya alhamdulillah dengan saya coba itu cuma waktu-waktu nganggur aja. Kadang juga di sela-sela waktu karena saya sering menghadapi komputer, akhirnya saya menjadi terbiasa untuk memperbaiki komputer. Jadi awalnya itu tertarik dengan bisa komputer itu awalnya hanya berawal dari almarhum ibu saya itu menggoreng kacang. Menggoreng kacang? Iya, ibu saya kan dulu waktu masih hidup kan itu di warung makan. Iya. Di warung makan sambil menggoreng kacang
belinya kan biasa koran-koran bekas yang dipakai untuk alas. Betul. Koran bekas. Sambil saya bantu goreng, saya singkat cerita membaca iklan berbaris. Iklan baris kan biasa dari Makassar itu ada iklan baris. Iya, betul. Dijual ini. Kebetulan saya lihat, ada dijual komputer. Saya butuh komputer ini. Karena saya istilahnya tadi itu kuliah, ngajar juga, butuh komputer. Oke lah, coba beli satu. Nekat aja beli, nggak kenal, cuma modal baca iklan baris aja beli satu kali. Ada teman, kamu punya komputer sekarang? Nah, kan di zaman 2007-2008 kan komputer masih anggaplah belum booming seperti sekarang betul. Belum banyak yang memiliki. Masih wow istilahnya punya. Kau punya komputer? Iya punya. Kok murah harganya? Ya sudah, kalau minat beli aja. Beli. Saya order lagi. Terjadilah repeat seperti itu berulang-ulang. Akhirnya karena seringnya saya beli, akhirnya saya tahu spesifikasi komputer itu seperti ini. Iya. Jenis-jenisnya seperti ini. Kalau ada kendala-kendalanya seperti ini, ternyata ya akhirnya bisa. Begitu bisa, banyak yang panggil, tolong kau perbaiki komputer di sini. Nah, saya akhirnya tidak punya waktu lagi buat keluarga. Kasihan istri kan. Ibaratnya ini bapaknya ini pagi sampai siang ngajar, sampai sore di tempat kursus, malam juga kadang kursus. Pulang dikit pergi panggilan lagi panggilan. Jadi singkat cerita, kalau seperti ini kan kita tidak punya waktu buat keluarga. Iya, betul. Tidak punya waktu buat keluarga, kasihan. Tidak punya waktu keluarga, singkat cerita coba kita review coba hasilnya ini, selain yang dari honorer ini, coba kita review. Begitu review ternyata hasilnya lumayan. Lebih daripada apa yang saya peroleh daripada yang mengajar. Betul. Singkat cerita, tawaran yang tadi untuk S2 itu terkubur. Iya. Terkubur. Ibaratnya kalau pemikiran dangkalnya ini, kayaknya udah cukup saya sekolah. Saatnya saya berwirausaha. Betul. Berwirausaha. Ya mulai dari itu kita coba kembangkan. Ya berawal dari yang kecil ya seperti sekarang ini, ya kita bisa buka beberapa cabang lah seperti itu. Itu cabang di mana saja, Mas Eko? Kalau saat ini saya masih berkutat di Kolaka, ada dua. Yang satu di Jalan Repelita. Yang ex Wirlan dulu. Betul. Ya depan Alfamidi. Betul. Nah, kemudian ada juga di Bau-Bau. Ada juga di Bau-Bau. Jadi sekarang sudah tiga. Nah, ini. Yang lalu empat. Yang lalu empat, tapi satu saya tutup karena itu cukup besar operasionalnya. Nah, apalagi di masa pandemi sekarang kita melakukan efisiensi. Nah, tapi saya termasuk sedikit menyesal juga, kok kenapa saya tutup. Ini saya buka lagi, mudah-mudahan di beberapa bulan lagi saya akan launching lagi. Yang penasaran, Mas Eko, tadi kan jadi kelihatannya bahwa usaha ini itu kalau mau dilihat dari garis ceritanya, itu kayak kebetulan. Tapi saya percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Nah, saya penasaran. Dulu waktu kecil, emang kalau ditanya orang mau jadi apa kalau besar itu, jawabannya apa biasanya? Saya kalau waktu jadi besar memang cita-cita saya menjadi guru. Guru. Makanya milih di jurusan keguruan. Bangun usaha pun diberi nama student komputer. Kan nyambung sekali. Brandnya. Kenapa saya kasih nama student komputer? Karena student itu kan anggaplah dulu kan pas launchingnya itu kan saya jadi guru di RSBI. RSBI kan bilingual ya. Betul. Makanya kalau namanya agak sedikit berbau bahasa Indonesia, mungkin umum banyak. Betul. Coba sedikit bilingual. Coba kita translate, begitu translate student aja. Nah, di satu sisi kan namanya kita masih kecil. Namanya masih kecil itu kan identik dengan merendah lah. Istilahnya kasih nama student. Karena memang pasarnya saat itu yang tidak jauh-jauh dari para siswa. Para siswa, kemudian mahasiswa. Terus lihat ini segmennya ini mahasiswa dan ini cukup besar. Oke lah, kita kasih nama student, itu pilihan satu. Betul. Yang kedua, student itu artinya pelajar. Jadi di balik itu kita harus selalu belajar. Walaupun suatu saat kita sudah menjadi wow atau hebat, tetap kita selalu belajar. Jangan ujuk-ujuk buka, ilmu juga masih cetek, sudah kasih nama superior.
Iya, 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 iya. Entah itu profesor atau apa dan lain-lain. Ya. Pokoknya namanya tiba-tiba sudah wow. Padahal dari segi keilmuan mungkin masih belum. Mendingan walaupun kita berprinsip seperti padi lah. Iya, Padi semakin berisi, semakin menunduk. Jadi tetap student, pelajar, selalu belajar. Oke, Mas Eko. Eh, modal usaha Ya. pertama kali itu kan menarik sekali. Ya. Kalau dikumpul dari hasil ini, minta maaf ya, Ya. dari hasil ngajar Ya. dan juga mungkin penjualan 1, 2, 3 biji di awal itu, Iya. saya rasa dengan yang sekarang yang kita lihat, Iya. student komputer sudah 2 cabang di Kolaka dan 1 di Bau-Bau. Ada keajaiban yang terjadi di situ dan ini mungkin bisa di-share, Sharing. berbagi bagaimana menggerakkan dia. Jadi kalau modal itu jangan hanya semata-mata uang. Oh, siap. Jadi modal itu tidak harus berupa uang. Betul. Modal itu bisa berupa kepercayaan. Percaya. Ya, bisa modal itu tekad yang kuat. Betul. Ya, modal juga bisa ikhtiar yang kuat. Betul. Modal juga kan banyak istilahnya amanah dari orang-orang, doa-doa orang sekitar kita itu juga modal. Betul. Nah, kalau berangkat dari nominal terus terang ya berdasarkan nominal ya paling hanya 1 digit lah. Yo. Hanya 1 digit. Ya, itu pun hanya hasil ya namanya honorer tahu sendiri lah, Pak. Betul. Honornya kan tidak sampai 1 digit ya. Ya pada waktu Iya, itu ya. iya. Pada waktu itu nggak sampai. Tapi di 1 akhirat berdijit-dijit Iya. gitu. Amin, Ya, amin. Pengabdiannya kan Pak ya. Betul, Iya. pengabdiannya. Singkat Betul. cerita ya hanya 1 digit Pak. Saya terusnya 1 digit. Luar biasa. Ya, karena namanya kita setelah menikah kan ibaratnya kayak Iya. nol lagi kan, Iya, nol lagi betul. kita nggak punya ya. Betul. Cukup satu digit, bahkan itu sudah termasuk simpanan dari istri saya. Ya, jadi ibaratnya saya menikah, berapa simpananmu? Ya, simpananku habis untuk menikah. Ya, Selesai kuliah tahun berapa? saya 2011. 2011, menikah, 2012. merintis usaha Merintis usaha mulai 2012. 2012 Ya. dan sekarang sudah punya 3 cabang dan berapa karyawan? Karyawan saat ini sekitar 15. 15 karyawan Iya. di tiga toko ini. Iya, betul sekali. Luar biasa sekali. Karena saya lihat juga biasa student komputer ini sudah bermitra dengan sekolah untuk mengajar anak sekolah biasanya ya yang Iya. prakrin, Ya, biasa saat menerima ini prakrin juga. rata-rata kalau tujuan utama jurusan teknik komputer dan jaringan kita Jaringan, termasuk betul. salah satu yang Salah bermitra. satunya. Ya, karena Iya. di situ juga ada namanya link and match kan, Link and match, ya, iya. link and Karena ada match. beberapa sekolah kan yang bermitra, Ya. termasuk SMK Baula, SMK Baula, SMK Kolaka, di kecamatan-kecamatan Iya, lainnya. iya. Bahkan ada yang dari luar kota juga ada. Betul. Gitu. Iya. Saya bahkan antar provinsi juga pernah ada. Pernah ada. Ya, dari Sulawesi Selatan juga ke sana. Kamu kenal dari mana? Dari Google, Pak. Nah, untuk kalau yang di Almek itu kan di toko pertama Iya. itu mungkin Mas Eko sendiri yang tinggal dan kelola di situ. Nah, yang 2 cabang ini dipercayakan ke siapa? Ya seperti biasalah karena namanya kita usaha itu pasti ada namanya regenerasi. Regenerasi. Jadi sehebat apapun kita, Betul. ya pasti kita ada keterbatasan, Pak. Jadi kita harus regenerasi bagaimana membentuk para karyawan itu kita jalani prosesnya. Ya mungkin dia dulu masih karyawan biasa, nanti lama-lama jadi pengelola. Luar biasa. Nah, dan lain- ada step by stepnya itu. Jadi kadang ya kita menularkanlah kita punya ilmu kita kepada orang-orang lain ya supaya apa istilahnya mereka turut berkembang juga Iya. bersama kita begitu. Luar biasa, Mas Eko. Harapannya untuk anak muda Kolaka biar bisa apa-apa yang Mas Eko lakukan ini bisa diedukasi. Harapan saya kalau untuk anak muda Kolaka itu kalau bisa berwirausaha. Berwirausaha. Karena sekarang rata-rata saya lihat masih cenderung untuk yang mohon maaf ya. Ya. Nah, ini mungkin sebagian besar masih ke yang pekerjaan tetap. Iya, betul. Pekerjaan tetap. Padahal wirausaha itu pangsa pasarnya sangat luas. Bidang usahanya sangat luas. Nah, jadi Betul. kalau bisa di apa istilahnya di mindset anak muda Mindset itu anak sekarang wirausaha. Nah, Luar dan biasa. bagi para apa istilahnya orang-orang Kolaka sebaiknya sekarang supaya menyiapkan passive income.
pasti inginkan. Jadi salah satu kekurangan kita bangsa Indonesia, negara Indonesia adalah kurangnya wirausahawan. Kurangnya wirausahawan. Ya, kalau ibaratnya ada angka statistiknya itu Ya. masih di bawah 5%. 5%. Sementara idealnya ya harus di atas itu. Harus di atas itu. Betul sekali. Impian ke depan buka gerai di mana lagi? Impian ke depan ya sudah pastilah memperbanyak apa yang sudah ada. Kemudian kalau untuk impian saya sih sebenarnya tidak muluk-muluk, Pak. Ya. Tidak muluk-muluk, artinya kalau sudah cukup duniawi ya akhirat lah. Yang akhir. Tabarak. Kendari punya. Karena kan bau-bau sudah Kendari ada Kendari ini rencana. sedang tahap survei, kemudian training pengelola. Karena Kendari tunggu. karena Turun komputer akan hadir. karena sehebat apapun juga usaha kalau memang di Betul, tangan yang di tangan. kurang tepat. Iya. Nah, jadi kalau anak muda sekarang saya harapannya itu apa ya? Kaum rebahan itu segera bangun. Bangun. Yang mager-mager itu gerak. Karena sekarang banyak loh usaha-usaha yang ternyata berangkat dari hobi. Nah, termasuk saya kan termasuk mungkin karena hobi. Itu, karena hobi. Betul. Jadi apalagi kalau istilahnya hobi yang dibayar, kan begitu. Betul. Hobi yang dibayar. Dibayar ya. Luar Jadi biasa. kalau kerja itu enak itu. Kerja enak. Akhirnya lupa. Kadang kalau kerja itu ibaratnya tadi kerja, akhirnya kita mindsetnya jenuh. Tapi kalau hobi kan hampir tidak ada kata jenuh karena memang hobi. Ya, apalagi hobi kita dibayar. Sedikit apapun hasilnya jangan dilihat. Om Jack mungkin hobi podcast, Betul. atau hobi menghibur orang. Betul. Mungkin hasil nomor sekian. Yang penting apa yang kita hasilkan memberikan bermanfaat bagi orang lain. bagi orang Seperti lain. salah satunya kegiatan ini Apapun kan, yang kita peroleh yang nantinya, Mas, nanti, itu bonus Iya. lah dari Allah. ya, karena, apa ya? Karena saya berprinsip itu rezeki itu sudah datang dari Rezeki Allah. dari Allah. Dari Allah. Sudah ada yang atur, sudah digariskan semuanya. Kalau memang kita menyalurkan ilmu, menyalurkan apa, itu menebar kebaikan, menebar kebaikan. Satu kalimat mungkin yang selalu saya pegang teguh selama ini, Ya. yaitu rezeki tidak bisa ditiru. Keterampilan boleh bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa ditiru. Luar biasa. Iya, Rezeki tidak bisa ditiru. Keterampilan boleh sama. iya. Keterampilan bisa ditiru. Rezeki Iya. tidak ada yang bisa Iya. sama. Ada orang lain mungkin kadang ada yang gitu datang. Oh, apa nggak takut ada yang datang belajar Betul. dan lain-lain. Oh, kalau saya open. Mau datang belajar, oke silakan. Saya bagi ilmu saya Buktinya, semampu saya. Saya panggil Iya. podcast di acara Om Jack bertanya Langsung untuk cus. berbagi langsung Langsung cus. cus. Kan luar biasa sekali. Inilah mungkin yang membuat jalan-jalan Mas Eko senantiasa dilonggarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Siap, karena keluasannya itu untuk Iya. berbagi. Nah, luar biasa sekali Mas Eko sudah mau berbagi malam hari ini bersama Om Jack. Siap. di acara Om Jack. Terima kasih. Dan satu hal yang teman-teman Om Jack bertanya dimanapun berada, Mas Eko ini dari ceritanya dia mulai dari nol dan sekarang sudah mempunyai gerai di beberapa kota dan memiliki beberapa karyawan, dan itu sangat luar biasa dan perlu diedukasi. Sebelum kita akhiri podcast kita malam hari ini, Mas Eko, mari kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, demikian untuk Om Jack malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.